Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur. Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat semua ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ya. Guru yang kayaknya agak sakit. Iya, agak. Ya, ini memang Suaranya agak serak. kurang ini, kurang istirahat. Ya, sebentar lagi nih aktivitas mudah-mudahan bisa pulih kembali. Tapi insya Allah semangatnya dan bahagianya karena bertemu, berkumpul, walaupun dari jarak jauh dengan ibu-ibu sekalian, bisa memberikan tambahan semangat dan motivasi untuk saya secara pribadi. Baik, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Satu harapan yang pasti dimiliki oleh setiap pengikut beliau adalah itu diakui sebagai umatnya. Nah, caranya tentu dengan melaksanakan segala ajaran yang telah beliau sampaikan semaksimal mungkin sehingga kita kelak berhak mendapatkan syafaat. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa melangkah membahas ilmu, ya, membahas pelajaran kita yang baru. Pelajaran kita yang baru ini sudah pelajaran ke-20. Ya, udah pelajaran ke-20. 16 Pak Guru. Nah, 17 ya? 17. 17 Pak Guru. 17. salah lagi nih kita. Oke, baik. Berarti kita tapi pelajaran baru ya, pelajaran baru ini tentu. Iya, pelajaran baru. Iya, baru kemarin Untuk kelas Husnul Khotimah berarti ini ya Bu Susi. Bu Susi. Oke ya. Yang lucunya dari tadi saya sudah masuk Zoom, Pak. Di Husnul Khotimah sendirian, udah lama. Saya ngelamun. Gue bilang, kok nggak ada temen. Baru sadar kalau sekarang muhajirin. Iya, iya. Baru dari tadi, ya Allah. Baik, baik. Baik, kita siapkan pelajaran yang ke berapa tadi? 17. 17. Iya. Pelajaran ke iya, ini ujungnya sama nih. Ujung pelajarannya. Ya Allah ini. Ujung pelajarannya sama-sama ada al-haqnya. Ini pelajaran 17 wa'dullah al-haq. Pelajaran 20 anta al-haq. Wa'dullah. Ini karena saking dekatnya ini dengan ibu-ibu sekalian yang dua kelas ini sehingga kadang-kadang sering tertukar ini ingatannya. Tapi mudah-mudahan itu bisa dikendalikan. Ya, Bu Kana juga kan kemarin kita ngasih obrolnya itu di kelas Husnul Khotimah. Iya. Baik, pelajaran kita, pelajaran yang ke-17, judulnya adalah Wa'dullahi al-Haq. Masih ingat ibu-ibu sekalian apa makna pelajaran ini? Judul pelajaran kita apa maknanya? Janji Allah itu Janji Allah yang benar. Iya, janji Allah yang benar. Ini ya, wa'dullah al-haq. Nih, di antara kata yang kita ingat
punya keterkaitan dengan kata wa'du ini adalah sebuah ungkapan bijak yang mengatakan al-wa'du dainun, gitu ya. Apa al-wa'du dainun? Al. Yang dulu waktu Janji kita adalah belajar hutang. din, ya dulu Janji kita adalah belajar. hutang. Iya, dulu waktu kita belajar kata din, yaitu kalau digeser dikit itu ada dainun. Tuh, apa hubungannya antara din dengan dainun? Nah, ada hubungannya. Nah, ada hubungannya di antaranya bahwa kita beragama itu dalam beberapa aspek itu seperti berniaga. Ya, niaga itu kan identik ya. Niaga itu identik dengan hutang piutang, bayar membayar dan sebagainya. Baik, mari kita baca. Ini pelajaran kita yang ke-17, judulnya adalah Wa'dullahi al-Haq. Ya. Oke, mari ini kita baca doa ya. Ini kita baca doa ya, doa yang ya, kita ucapkan biasa setelah apa nih doanya? Setelah Ya, azan. setelah Azan. azan. Ya, setelah azan. Ini menunjukkan semakin memperkuat apa yang kita pahami tentang apa yang disebut dengan bahasa Arab Qurani itu. Bahasa Arab Qurani, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bahasa Arab Qurani yang pertama? Untuk ayat populer Ya. bacaan sholat. Doa-doa dan Doa-doa bacaan dan bacaan. terkait dengan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, surat dan ayat-ayat Al-Quran yang Ayat populer. Al-Quran yang populer. Ya, kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan bahasa Arab Qurani adalah wacana keislaman tingkat Wacana dasar. keislaman. Nah, ini ada doa. Kita berharap ya, itu seluruh rangkaian doa dan bacaan terkait dengan ibadah sholat utamanya, mulai dari azan, kemudian doa setelah azan, dan seterusnya kita bisa pahami, kemudian sholat, doa, dan sebagainya. Baik, mari kita baca. Kita baca sama-sama doa ini. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Iya, baik. Ini sudah di luar kepala tentunya ya, sudah diingat semuanya. Ya, mari kita dalami dari segi maknanya yang kemudian akan menjadi modal kita untuk bisa memahami pesan-pesan, ide, gagasan yang lebih lanjut lagi. Baris pertama mungkin. Qaimah Pak Guru. Al-Qaimah. Iya. Al-Qaimah. Al-Qaimah, baik. Apalagi? Al-Wasilah. Al-Wasilah apa Al-Wasilah? Al-Wasilah. Iya. Wasilah. Wasyarafa. Wasyarafa. Iya, baik. Terus? Wab'ashu. Iya, wab'ashu. Ar-Rafi'ah. Ar-Rafi'ah, baik. Al-Aliyah. Al-Aliyah, baik. Maqaman.
Iya, baik. Maqaman, iya. Wa'atta. Wa'atta. Oke, baik. Al-mi'ad. Al-mi'ad. Oke, baik. Ada lagi? Robbanya Pak Guru. Ah, Robba. robba. Oke, baik. Sudah itu saja? Sudah. Baik. Nah, sekarang mari kita bahas ya. Mari kita bahas kata-kata dan ungkapan yang ada pada pelajaran kita ini. Baik, mari kita lihat ya. Yang pertama ini tadi ada yang mengkonfirmasi makna robba. Ya, mana? Iya Pak Betul Guru. ini tadi ada robba. Iya. Kalau mendengar kata robu, dengar kalau robu. Kalau robu, paham kalau robu? Enggak juga. Enggak ya. Kalau robi, Iya. Iya, paham. baik. Robi apa mananya? Tuhanku. Ah iya. Jadi ini ilmu kita yang lama bahwa dalam bahasa Arab bunyi akhir tidak mengubah arti. Jadi kita mengatakan Robbi, mengatakan Robbu, mengatakan Robba itu artinya sama. Sehingga kalau kita mengatakan Man Robbuka, Siapa Tuhan? ya, jadi Robbuka apa maknanya? Robbuka Tuhanmu. Tuhanmu. Sama dengan Robbaka. Ya, sama dengan Robbaka. Sama juga dengan Robbika. Sama dengan Robbika. Lalu tuh apa itu kok bisa beda-beda? Itu ada Robbu, ada Robba, ada Robbi. Ada yang ingat apa karakter bahasa Arab yang mengkondisikan atau yang mempengaruhi sehingga bisa dibaca beragam, akhirnya ada Robbu, Robba, dan Posisi, Robbi. Pak. Iya, betul. Itu kaitannya dengan ya, posisi. Kalau di sini kita mengatakan Allahumma, gitu ya. Apa maknanya Allahumma? Ya Allah. Ya Allah. Kalau kita mengatakan ya Allah, ya itu apa bahasa Indonesianya ya? Wahai. Kalau kita mengatakan wahai, berarti itu bahasa Indonesia kan memanggil, ya, memanggil. Siapa yang dipanggil? Allah. Nah, dalam konteks ini siapa yang diseru, siapa yang dipanggil itu Allah. Nah, jadi posisinya di sini sebagai objek ya, sebagai objek yang dipanggil. Itu ya yang pertama, kata robba. Yang kedua, untuk kata asyarofa. Untuk kata asyarofa. Baik, mari kita diskusikan terutama dengan yang punya apa tadi yang punya ketertarikan untuk memahami kata asyarofa. Untuk kata asyarofa, 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Shin Rafa. Iya, kita dulu kan pernah ya, ini kebetulan tadi pagi, tadi siang belajar pelajaran keempat.
ada kaf, ada ba, ada ro. Itu bisa menjadi kabir. Ada kaf, ada ba, ada ro, bisa menjadi kabir. Nah, coba sekarang kita kiaskan, kita analogikan. Kalau dari kaf, ba, ro itu bisa berkembang menjadi kabir, gitu. Berarti kalau ada shin, ro, fa bisa berkembang menjadi Syarif. iya, syarif. Kata syarif. Tuh. Kemudian mari kita lihat kata kabir, gitu. Kata kabir kalau dia memiliki makna, gitu ya, bisa berkembang kan menjadi akbar, ya, bisa berkembang menjadi kata akbar. Nah, coba sekarang kita lakukan yang sama. Kira-kira jika dari kabir bisa berkembang menjadi akbar, dari syarif bisa berkembang menjadi apa kira-kira? Ashraf. Iya, bagus. Kita insya Allah ini sudah ingat ini. Ada ungkapan ashrafil anbiya wal mursalin. Nah, gitu. Masih ingat Bu Fatimah apa? Ashrafil Mulia. Allah. Ashraf? Mulia, Pak Guru. Mulia. Iya, itu Iya. kalau syarif. Nah, ini Iya. kalau syarif. Tapi di sini kan asyarofa, ya. Di sini Berarti kan asyarofa. Kalau syarif tadi bentuk berapa? Kalau gitu syarif Syarif Empat. 4. Kira-kira kalau syarif bentuk 4, asyarofa kira-kira bentuk berapa? 3. Syaraf 3. Berarti Bagus. kemuliaan gitu Pak Guru. Nah, pinter. Tapi Bu Fatimah nggak pede soalnya lidahnya sempat keluar. Nggak pede. Betul itu. Ya, itu ya. Itu dia kata asyarofa. Kata asyarofa. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Kata berikutnya adalah makoman. Nah, kata berikutnya adalah kata makoman. Ya, bunyi akhir, sekali lagi bunyi akhir tidak mempengaruhi arti. Dalam pengertian gara-gara bunyi akhirnya berubah jadi artinya berubah, tidak. Jadi kata makoman, ya, kata makoman itu sama dengan kata makomin. Kata makomin sama dengan kata makomun. Nah, man min mun karena dibaca. Coba kalau tidak dibaca. Jadi mimnya bagaimana? Kalau dia tidak dibaca artinya diwakof atau disukun. Jadi makom. Iya. Kira-kira kalau dengar kata makom, Makom Ibrahim. ya ada makom Ibrahim. Apa itu maksudnya makom Ibrahim? Tempat berdirinya Tempat Nabi Ibrahim. Iya. Tempat berdiri itu kan kadang-kadang itu bisa berarti apa? Kita ini misalnya kan hanya kita dulu satu ya. Dulu kita ini satu kuliahan, satu prodi. Ya, misalnya satu teman cuman sekarang tempat berdiri kita yang berbeda. Anda berada di lingkaran kekuasaan, sedangkan saya berada di oposisi. Nah, kira-kira apa maksudnya itu kalau kita mengatakan tempat berdiri yang berbeda? Kedudukan kali Pak Guru. Bagus. Apalagi? Di tempat. Penempatan. Bagus. Apalagi? Jabatan. Di tempat. Bagus. Apalagi? Nabi. Nah, Posisi. baik. Kita punya dalam bahasa Indonesia, ini diambil dari bahasa Inggris juga sebenarnya, posisi. Nah, gitu. Hanya berbeda tempat berdiri, itu bisa maksudnya berbeda posisi. Itu ya, tadi dalam arti tempat, ya, bisa bermakna kedudukan. Kedudukan itu apa? Posisi. Nah, itu kata makoman. Ya.
kata makom. Oke, kita lanjut berikutnya. Kata berikutnya adalah kata al-aliyah. Kata berikutnya adalah al-aliyah. Siapa yang tertarik untuk mendalami makna kata al-aliyah? Ya. Allah di atas. Tadi saya ya, lupa saya. Ada yang tertarik untuk mendalami tadi kata Iya, al-aliyah saya sehingga pengen masuk dulu. dalam lingkaran? Iya, saya Pak Guru. Oh, Mbak Ida. Bu Ida, kalau kita sekolah agama, SD itu persamaannya apa SD? Tidak, iya. Oke, bagus. Tidak iya. Itu SD. Kalau SMP? Sanawiyah. Iya, bagus. Kalau SMA? Iya. Iya, bagus. Pada kata SMA, apa artinya? Atas. Ya, itu atas. Ini aliyah. Itu. Tapi kalau dikaitkan dengan ad-darajah, apa maksudnya? Derajat atas, maksudnya apa? Derajat yang tinggi. Iya, itu Derajat ya. yang tinggi. Oke, bagus. Nah, kata al-aliyah ini, ya, kata al-aliyah ini bersinonim dengan ar-rafi'ah. Oke, kata al-aliyah ini bersinonim dengan kata ar-rafi'ah. Namanya juga sinonim ya, namanya sinonim. Sinonim kan bisa jadi artinya sama. Ya, ya, ar-rafi'ah. Ini kalau dengar kata ar-rafi'ah mah ingatnya rambutan. Ya, dia jelas bapaknya rambutan. Rambutan. Ya, rambutan. Apa kaitannya rambutan sama rafi'ah? Ya, sama-sama tinggi lah. Nama-nama tinggi. Rafi'ah. Hanya saja ibu-ibu, nah coba bayangkan ini. Tuh, tembok bisa kita sebut ada tembok yang tinggi? Bisa. Gedung yang tinggi? Bisa. Bisa. Layangan tinggi? Bisa. Oke. Pesawatnya tinggi? Iya. Nah, pesawat terbang tinggi. Apa itu bedanya? Tingginya layangan dengan tingginya gedung. Tinggian gedung. Tergantung. Layangan tidak fix. Layangan tidak fix. Kalau gedung fix. Fix tinggi. Iya, gimana? Terikat. Tuh, kan? Atau tadi tinggi pesawat dengan tingginya gedung. Kalau gedung menempel di tanah, kalau pesawat enggak. Nah, kira-kira Terbang begitu dengan dia. bangunan. Nah, kira-kira begitu dia. Al-aliyah ini seperti tingginya gedung. Tinggi karena ditopang dari dasarnya. Ada yang menopang ya dari dasarnya. Sedangkan ar-rafi'ah ini tinggi tanpa ditopang oleh tiang. Langit. Ya, seperti langit Berarti ya. Bagus masih itu. bisa lebih tinggi ya, Pak ya? Kenapa? Ar-Rafi'ah ini tingginya itu tidak tetap, jadi bisa lebih tinggi lagi gitu. Ya, artinya dia tidak ditopang oleh Tidak tiang ditopang, atau tidak pondasi. mempunyai. Baik. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita pahami, kita perkuat lagi pemahaman kita tentang kata robba. Kemudian kata asyarafa. Kemudian ada kata al-aliyah dan ada kata ar-rafi'ah. Ya, kata rafi'ah. Kata berikut ini ya, kata berikut ini kita coba pahami dengan menggunakan ungkapan lain yang lebih populer. Ya, lebih populer di kalangan kita. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kata al-fadilah, kata al-fadilah ini 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Lam. Nah, ada fa, ada dot, dan ada lam. Bagus, ya. Maka kita dalam bahasa Indonesia kan ada kata abdol.
Ya. Ini nggak Abdol nih, nggak Abdol. Itu dari fadilah, ada kaitannya dengan fadilah. Kalau fadilah seperti itu, kira-kira nih al-wasilah apa 3 huruf dasarnya? Wasilah. Wow, sin lam. Iya, bagus. Nah, waw sin lam. Di kalangan masyarakat Islam Indonesia umumnya ada dikenal istilah tawassul. Ya. Tawasul. Tawasul. Oh, itu juga sama ya. Wow, bismillah. Ya, ada tawassul. Tawasul. Apa yang ibu-ibu pahami tentang tawassul itu? Perantara apa, Pak? Bagus. Ada perantara. Apa ini peranan pentingnya perantara? Agar dikabulkan doanya. Bagus. Perantara itu berarti perantara itu antara siapa dan siapa? Antara manusia Dan yang diminta. dengan Allah. Ada yang diminta. Nah, kita ibaratkan itu berarti kira-kira ada perantara antara seorang ini aja ya, seorang pegawai sekolah itu misalnya gitu ya, kira-kira itu yang memohon ya, misalnya memohon. Lalu dia meminta kepada siapa kira-kira? Kepada guru. Kepala sekolah. Nah, kepala sekolah mah terlalu dekat. Nggak usah pakai perantara kalau kepala sekolah mah. Oh, ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Nah, kenapa tadi kalau kepala sekolah itu nggak perlu pakai perantara? Karena itu dekat. Ya, bisa ditemui. Tapi kalau dinas pendidikan, nah kan kepala dinas itu kan kepala dinas misalnya, itu orang-orang tertentu saja yang mau dia terima. Yang kira-kira dalam posisi ini, ya dalam posisi ini, kalau sekedar pegawai biasa sekolah, enggak, ini kan urusan yang lain lah gitu ya. Dia itu posisinya perantara. Nah, itu masuk pada idenya kenapa diperlukan di perantara dalam kaitannya tawasul, dalam kaitannya doa, karena kita ingin dibantu terhubung dengan yang lebih tinggi. Nah, kira-kira begitu posisinya. Jadi kata kuncinya itu adalah tinggi. Ya, kata tawasul itu artinya sesuatu ya ada kaitannya dengan tinggi. Nah, makna itu kemudian kita bawa, ini ada banyak kata yang bermakna tinggi di sini ya. Ada kata al-aliyah, ada kata ar-rafi'ah, tapi dengan konotasi yang berbeda-beda. Apa kaitannya dengan al-wasilah di sini? Al-wasilah ini dalam kaitan tadi apa? Posisi untuk Nabi Muhammad. Posisi yang tinggi. Ya, posisi yang tinggi. Posisi yang tinggi itu di mana? Ya, disebut ya, posisi yang tinggi itu di surga. Ya, posisi yang tinggi di surga. Jadi ketika kita berdoa ati, apa maknanya? Ati? Berilah. Berikanlah. Apa yang diberikan? Al-wasilah. Jadi tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi di surga. Dia kata al-wasilah. Wasilah itu seperti itu tadi ya, ya bisa juga wasilah itu tidak dalam bentuk seperti tadi, tidak dalam bentuk perantara orang. Bisa juga karena posisinya jauh, ya butuh perantara pakai apa? Perantaranya pakai pos gitu ya, pakai pos, pakai email gitu karena tidak bisa terjangkau. Maka tawasul itu ada juga tawasul itu dengan perbuatan baik ya, dengan perbuatan baik. Jika kita menyebut itu seperti halnya kita menggunakan seperti halnya kita kalau zaman dahulu mungkin nyambung seperti halnya kita menggunakan perangko untuk mengirim surat. Itu dia al-wasilah. Oke, ada 4 kata lagi. Kata berikutnya kata wab'athu. Ya, kata wab'athu. Kata wab'athu ini kira-kira
Ada berapa kata di dalam ungkapan wab'athu ini? Ba, Tiga. ain, Dua. ba, Tiga. Ada 3 ya. Yahu, Yang dah. pertama ada Wah. wa. Yang ketiga ada. Ib'ah. Ib'ah. Nah, itu mah kedua itu. Yang kedua ib'ah. Ketiga. Itu. Yang pertama ada Ba, wa. Kata yang ketiga ada hu. Nah, kata yang kedua baru ada sa, Ib'ah. ib'ath. Nah, ib'ath. Kata ib'ath tuh bisa kita prediksi ya 3 huruf dasarnya. Ba'asa. Ada ba, ain, dan sa. Kata ini, gitu ya, kata ini, tuh, ini, tuh, kalau ba, ain, sa. Nah, coba kalau modalnya ba, ain, sa, ba, ain, sa, dulu kan kita pernah ya belajar ada makbul. Masih ingat kata makbul? Atau yang lebih itu ya di buku kita ada kata maktub. Masih ingat maktub? Yang tertulis. Ya, bagus. Maktub itu ingat 3 huruf pokoknya. Ada kaf, ada ta, dan ada ba. Nah, maka kita kan bisa paham ini ya. Mahmud. Apa maknanya Mahmud? Yang terpuji. 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 Nah, dari 3 huruf dasar bisa diprediksi? Ha, mim, Ya, betul. dal. Kalau ada ha, mim, dal, bisa berkembang menjadi Mahmud, maka kita coba nalar, kiaskan, analogikan. Kalau ha, mim, dal bisa berkembang menjadi Mahmud, maka ba, ain, dan ta bisa berkembang menjadi ba. Ulang lagi ya. Ada ba, ain, dan sa. Ya, bagus. Kata mab'us. Ya, bisa berkembang menjadi mab'us. Ya, kata mab'us. Kata ba, ain, dan sa ini ya. Ba, ain, dan sa ini itu sinonim dengan kata arsala. Utusan. Masih ingat arti kata arsala? Pengutus. Iya, selain mengutus bisa bermakna apa? Bangkit. Bangkit. Arsala, iya, arsala. Arsala. Mengutus. Iya, selain mengutus apa? Arsala. Bangkit. Bukan, Pak. Arsala itu menunjuk ya. Tidak teringat lagi yang lain? Menunjuk Mengirim. Mengirim. Nah, gitu. Kata arsala bisa mengutus, bisa mengirim. Itu sinonim dengan ba'atha. Maka kita sering mendengar ungkapan Nabi Muhammad disebut sebagai al-mab'utsu rahmatan lil alamin gitu. Pembawa kabar. Nggak ada membawanya dari mana? Al-mab'utsu seperti tadi ya, ingat kan? Al-mab'utsu mana dasarnya sinonim dengan arsala. Mengirim gitu, Bang. Al-mab'utsu ingat seperti Mahmud. Utusan, Pak. Mahmud. Oh, Mahmud. Yang diutus. Yang diutus. Mab'utsu yang diutus, yang dikirim sebagai rahmat untuk semesta alam gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'utsi rahmatan lil alamin. Baik gitu ya. Itu dia untuk kata wab'athu ya, untuk kata wab'athu. Ada 3 kata lagi yang kita perlu dalami. Kata al-qaimah. Kata al-qaimah itu muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas.
Tuh. Masih ingat ibu-ibu sekalian itu kan kalau apa mungkin di sini atau di tempat lain dulu kan kita pernah mengatakan ini kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau pada umumnya bulan-bulan yang lain itu ada panggilan muslim, muslimat, hadirin, hadirat gitu. Kalau ada mau berkhutbah, mau pidato, mau berceramah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau Ramadan apa? Ramadan? Ya, ayu halajin. Bagus. Apa? Kalau itu yang lain itu kalau Ramadan memanggil para itu para hadirin sebutan khususnya apa? Ya, yang puasa apa? Ya, apa? Bahasa Kutiba Arabnya. alaikum Kalau musyam. Kutiba alaikum musyam. Bukan. ya itu nyebutnya kan kalau orangnya hadir itu kan hadirin hadirat. Oh. Kalau yang berpuasa. Soimat gitu loh, Pak. Nah, betul tuh Bu Susi itu. Saum, Iya, Betul. orang saum laki-laki sama orang saum perempuan. Gitu. Ada soimin, soimat. Soimat. Nggak tahu, tapi kalau penceramah di tempat Bu Fauzia, bahasa Arabnya masih seperti Bu Fauzia, jarang dipakai itu. Gitu. Tapi kalau yang sudah bahasa Arabnya seperti Bu Susi dipakai itu. Tuh. Soimin, soimat. Nah, yang dimuliakan oleh Allah. Soimin, soimat itu kan bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Seperti muslimin, muslimat. Tuh. Kalau soimat, ya kan muslimat. Muslimat tunggalnya apa? Muslim. Muslim. Ya, muslimat tunggalnya muslimah. Nggak bisa berubah dari yang banyak, yang perempuan begitu jadi sendiri jadinya laki-laki. Enggak. Itu jadi mudzakkar tetap mudzakkar, muannas tetap muannas. Jadi soimat tunggalnya soimah. Ya, itu kan tahu udah terkenal itu soimah. Ya, Berkat cantik. dia rajin puasa jadi langsing begitu. Tuh. Nah, kalau soimin tunggalnya soim. Jadi kata al-qaimah ini seperti as-soimah. Gitu, oke ya. Al-qaimah seperti kata al-qaimah seperti kata as-soimah. Oke. Kata as-soimah, qaimah itu muannas. Kalau mudzakarnya al-qaim. Soimin. Nah, al-qaim. Kalau banyak jadinya Soim. al-qaimin. Ingin. Nah, baik, coba lihat sekarang ya. Dari kata tadi nih, ya, kira-kira nih ya. Kata soim. Kata soim. Ini kan sama seperti kata koim. Ya, seperti kata koim. Nah, kira-kira ini nih bisa nggak ditebak nih? Soim dengan koim ini 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Yang soim itu so, alif sama mim, hamzah sama mim. Ada so, terus Hamzah sama mim. Mim. sama mim. sod, kemudian Hamzah. hamzah sama Mim. mim. Oke. Berarti kalau begitu yang koim Qaf. Hamzah. Mim. Berdiri itu, Pak. iya, bagus, bagus. Nah, coba lihat ya, coba lihat tadi kata Bu Susi itu ya, tuh ya ayyuhalladzina amanu. Tadi Bu Mute juga, Bu Rosidah juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siam. Tuh, coba siam. Apa ada hamzah di situ? Siam. Tidak ada. Nggak ada. Kemudian tadi apa? Kata Bu Susi juga bahasa Sunda, orang Sunda biasa nyebut itu. Kalau puasa dibilangnya apa? Saum. Saum. Oke, bagus. Ada hamzah di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kira-kira ini coba nih. Ini nih. Nih, lihat ini nih. Ada dari kata-kata ini ada soim, ada siam, ada saum. Kira-kira
Itu 3 huruf pokoknya apa? Tapi hamzahnya nggak masuk di situ. So, Oh, Sod, titik-titik, Sod, mim. ya, mim. Sod, alif, mim. Kira-kira apa? 3 huruf dasar. Iya, kira-kira. Yang saum, sod, waw, mim. Oke, terus kan harus ada ini kan? Harus 3 aja. Ini Ada semuanya 3. sama ini, semuanya sama ini. Iya. Iya, sod al Alif, mim. ya mim. So, alif, mim. Iya, Siap. baik gitu dia. Ada sod, ada alif dan mim. Oh, tapi kok di sini ya, karena namanya kan ditemenin oleh kasroh. Jadinya Iya. si. Berarti Nah, ya. karena Alif kali ini dengan si. Ya. Nah, kali ini kan saum. Wow. So, Oke, baik, udah ketemu ya. Kalau soim dari soma, wah, banyak nih jalan-jalan kita. Namanya juga orang banyak ya. Banyak udah tahu tempat, jadi jalan-jalannya ke banyak titik. Kalau soim itu soma, berarti koim. Koma. Iya, bagus. Apa maknanya koma? Berdiri. Diri. Berdiri. Apa sinonimnya berdiri? tegak. Iya. Iya, tegak. As-sholat al-qaimah berarti bisa bermakna Tegakkan sholat. Tegakkan gimana jadinya? Segera sholat, sholat, segera tegakkan sholat yang sholat. tegak. Iya, Tegakkan sholat sholat. yang tegak. Oh, sholat yang tegak. Kalau tegakkan, apakah mengatakan Iya, begitu nggak ada. mengatakan tegakkan, apakah itu bermakna perintah? Perintah Iya. ya enggak ada. Iya, Nah, kalau itu maksudnya bermakna jadi perintah. perintah, apakah al-qaimah itu fi'il amr? Bukan. Nah, enggak Itu itu. isim. Nah, Isim. oke, jadi bisa Ya, bermakna tegakkan tadi. tegak. Bentuknya apa ini Sholat yang al-qaimah tegak. ini? Bentuk berapa kira-kira? bentuk 4 isim. Empat. Iya, sifat. Jadi ada makna Yang yang. Yang Sholat yang tegak. tegak. Kalau di sini kan ad-dakwah at-tamah. Apa maknanya? Yang sempurna, doa yang Ad-dakwah at-tamah. sempurna. sempurna. Sama Apa? sempurna. Sempurna. Seruan. Seruan yang sempurna. Ad-dakwah at-tamah. Seruan yang Seruan sempurna. sempurna. As-sholah al-qaimah. Sholat yang tegak. Tegak. Ini kapan dibaca? Sudah Habis- ajan. Habis Ya, azan. Habis iya. azan. Ya, setelah azan sebelum sholat. Sholat. Iya. Jadi yang dimaksud adalah sholat yang tegak, maksud yang akan. Gitu. Yang Sholat akan yang diri. akan tegak. Akan diri. Nah, Sholat yang akan tegak. sholat yang berdiri. Apa itu sholat yang berdiri? Apa bisa sholat tegak sendiri? Apa bisa sholat berdiri sendiri? Ya, nggak Iya. bisa. Nggak bisa. Karena harus ada orang yang menegakkan, harus ada orang yang mendirikan. Menyeru. Nah, kalau ada orang yang menegakkan sholat, berarti sholat itu Laksanakan. nggak nyambung ininya. Kalau ada orang yang menegakkan sholat, berarti sholat itu Ditegak. ditegakkan. Kalau ada orang yang mendirikan sholat, berarti sholat itu Didirikan. nah, kira-kira begitu jadinya. Kira-kira begitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Dua kata terakhir ini berkaitan sebenarnya, ya. Dua kata terakhir ini berkaitan. Ya, berkaitan dengan beberapa proses, ya, dengan beberapa proses. Kita mulai dari kata wa'attah. Siapa tadi yang tertarik untuk mendalami kata Dulu, wa'attah? Dua ada.
Wain, Ada. ain da tak. Ain da Siapa tak. tadi Ya, yang waw ain tertarik dal. untuk mendalami kata wa'atta? Iya. Ada. Wa Oh, ada. itu waw ain itu kalimat ke astagfirullahaladzim. Itu fiil madi kayaknya ya, ujungnya itu saya salah pas sebentar. Wa'adahu wa'adahu. Siapa tadi yang tertarik ingin mendalami wa'atta? Saya Pak Tadi Guru. Ya, coba Bu Ida ya, coba Bu Ida. Lihat gitu ya. Lihat judul pelajaran kita. Iya. Apa judul pelajaran kita? Waktu Oh, Hmm. janji. Tuh, apa itu artinya wa'du? janji. Janji, bagus. Janji. Itu terlihat tidak? Itu 3 huruf dasarnya di wa'du. Terlihat Pak Guru. Apa itu? janji. Waw ain dal. Coba lihat di sini. Apakah muncul kata itu? Maksudnya 3 huruf pokok tersebut. Muncul. Muncul. Jadi ada makna dasar apa di sini? Janji. Janji. Nah, wa'attah ini kalau lihat seperti ini, kira-kira berapa kata ini wa'attah ini? 3. 3, bagus. Yang pertama apa, Bu Dua. Ida? Waw ain dal ini wa'at. Iya, bagus. Yang kedua apa, Bu Ida? Ta Bagus. Yang ketiga apa? ku Kata ta apa artinya? engkau. Pernah kita belajar begitu, ta artinya engkau? Enggak, tapi saya lihat di sini yang engkau janjikan. Kau janjikan. Bagaimana penjelasannya kok bisa jadi engkau? Apa ilmunya ibu-ibu yang Anta lain? itu Pak ya, domirnya anta ya Pak. Iya, betul itu. Itu ya, Bu Susi, itu betul. Jadi ini bukan 3 kata. Kecuali kalau memang Bu Ida sudah merasa yakin begitu, bolehlah ya, begitu ya. Bolehlah begitu. Tapi kalau kita yang biasa ini kita anggap 2 kata. Apa 2 kata tersebut? Yang pertama adalah wa'atta. Wa'ad. Ya, wa'ad ya, tapi karena mirip itunya ya, makhrajnya berdekatan jadinya Ya, seperti lebur wa'adta. ya. Wa'atta. Kemudian yang kedua adalah hu. Masih ingat kalau ada ta di kiri indikasi fiil apa? Madi. Madin. Kita Madin. madinya lupa, madinya ingat, madinnya lupa. Nah, itu madin. Sehingga makna engkau gitu ya. Nah, baik, coba kita lihat sekarang. Ibu-ibu masih ingat itu ya, kata walad. Masih ingat kata walad? Walad. Itu Walad. anak. Di doa. Nggak ada. Di doa. Walidayya. Kan begitu. Orang tua. Waladun. Nah, orang tuanya di mana? Tuanya belum nih, masih 3, masih kepala 3 belum tua tuh. Kalau tua itu 4. Walid tuh. Anak itu. Kepala. Itu. Kalau ya udah orang tua yang jadi tua itu udah kepala 4. Jadinya apa? Walid. Ingat tidak? Ya. Tuh. Walid dan walad. Apa maknanya walad? Walad. Anak. Ayah. Nah, kalau lupa coba buka sebentar pelajaran kita yang ke-12. Pada melahirkan. Iya, baik. Nah, coba dilihat di situ juga kan di pelajaran kita dulu tuh. Itu. Kalau waktu. Nah, waktu atau tempat lahir apa? Maulid itu Pak ya? Apa? Iya, bagus. Apa lagi? Maulid. Maulid sama dengan apa? Milad.
Iya, Milad, bagus. hari lahir. Maulid sama dengan milad. Oke, nah sekarang kita akan sampai ke puncak ya. Kalau dari walada bisa menjadi maulid, bisa menjadi milad. Nih, coba nalarnya ya, dilatih ya. Nalarnya dilatih ya. Sekali lagi, kalau dari wawu lam dal bisa menjadi maulid, bisa menjadi milad, yang ketiga-tiga ini ada hubungannya dengan lahir. Nah, gitu ya. Ketiga-tiga ini ada hubungannya dengan lahir. Nah, coba sekarang, apa perubahan yang mungkin terjadi kalau modalnya wawu, ain, dan dal? Wow, ain dan dal. Tuh, Oh, Id kayak sama milad, mi'ad. mi. Maulid sama mi'ad. kayak Bisa jadi apa? Walad bisa jadi Maulid. maulid dan Milad. oke. Berarti kalau dari wa'ad, Maulid dan mau'id, mi'ad. Mi'ad, Mi'ad. itu dia. Itu dia. Kan? Mi'ad. Ini walad, maulid, milad sama-sama berhubungan dengan lahir. lahir. Berarti Lahir. kalau wa'ad, mau'id, mi'ad sama-sama berhubungan dengan Janji. janji. berarti la tukhliful mi'ad maknanya Tidak menyalahi Tidak janji. mengingkari janji. siapa yang tidak menyalahi janji? Allah. Mana Allahnya? Allahnya Innaka. Mana Allahnya? Inaka. Iya. Kau. Innaka sesungguhnya engkau. Ayat itu, Mana Pak. Allahnya? Allahnya dari Tuhan. Robi, mereka dari roba itu. Roba. Ah, jauh banget jalan-jalannya, udah seneng Dari jalan-jalan kafnya, Pak. ya. Tuh, Dari makanya kafnya ya. ikut ke Bandung, Bu Rosida. Mana Allahnya? Saya udah kotakin. Mana Allahnya? Kak. Dari Kak. Tuhlifu, Pak. Tidak, Kak itu bukan Allah. Tuhlifu, Pak. Jadi kalau saya Engkau. nanya Mas Muka, masa nanya Allah? Enggak. Di sini tidak ada Allahnya. Karena itu ilmu kita. Karena kata yang dimaksudkan tidak ada, maka kita pakai Domir. 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 Begitu. Kita pakai kata ganti. Ganti. Gitu. Berarti siapa yang tidak mengingkari janji? Tukhlif. Engkau. Apa lagi kembali lagi jalan-jalan ke Allahnya? Tukhlif. Itu kali Pak Guru ya? Siapa? Domirnya dari Tuhlifu, Pak. Tukhlifu itu. Tukhlifu Pak. Iya, jadi siapa? Engkau. Kau. Engkau. Karena itu Engkau. namanya engkau ini kan tidak hanya untuk Allah. Bu Fatimah juga bisa ngomong kepada kepada yang pulang umroh, nanti begitu pulang umroh dibawain tidak bilang apa, wah ini katanya Fatimah, ini yang kujanjikan kemarin, kata Bu Fatimah, la tukhliful mi'ad, katanya bukan ke Allah, karena Ibu Fatimah itu ngomongnya ke siapa gitu. Itu bisa kepada orang yang tidak mengingkari janji. Jadi engkaunya, kamunya siapa saja awalnya. Cuma kalau dalam konteks ini, engkaunya, kamunya kepada Allah. Nah, oke. Begitu. Jadi nanti begitu nih Bu Fauziah juga dibeliin baju baru. Baju baru yang dipakai waktu Halloween di Korea. Ada. Oke, baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Kata-kata yang tadi alhamdulillah ya, ada kata-kata yang menarik untuk didalami. Ada kata robba, ada kata al-qaimah, ada kata al-wasilah, ada kata al-aliyah, ada kata ar-rafi'ah, ada kata wab'athu di situ ya, 3 kata tadi. Kemudian ada kata
Maqaman, ada kata pada ungkapan wa'attah, dan terakhir adalah al-mi'ad. Nah, jadi kalau sudah sampai di situ, silahkan ibu-ibu, nih siapa yang mau berbagi pemahaman. Tadi kan sudah kita uraikan, sudah kita pahami kata per kata. Nah, kalau kemudian ini kita kembangkan menjadi sebuah pemahaman yang bisa diceritakan, apa yang akan kita katakan? Silakan. Ini, Izin, Pak. Coba, Pak. ya silakan Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robba hadhihi da'wati tamas. Satu kalimat itu dulu, Pak ya, sampai koma. Iya. Wahai Allah, Tuhan, di sini saya agak bingung karena hadihi ini artinya satu, Pak ya. Ini satu kali mungkin ya. Allahumma robba hadihi da'wati tamah. Wahai Allah, Tuhan, yang mempunyai panggilan yang sempurna. Oke, baik. Wasolatil qaimah. Baik, sampai di situ dulu. Oh, Hadhihi tadi apa maknanya, Bu Susi? hadihi itu ya ini satu gitu Pak kalau Oke, sepemahaman baik. saya. Coba Ibu buka pelajaran kita yang mana itu? Pelajaran kita yang ke-10. Apa judulnya coba? Nah, bagaimana mengungkapkannya dengan pemahaman tadi dalam bahasa Indonesia? Jadi Tuhan yang berarti Pak ya, Tuhan ini yang mempunyai panggilan yang sempurna Pak. Oke, bagus. Nah, dalam bahasa Indonesia, coba ya kita mengatakan ini. Siapa? Mana nih? Mana ungkapan yang cocok dalam bahasa Indonesia ya? Siapa pemilik buku ini, atau siapa pemilik ini buku? Pemilik buku ini. Siapa pemilik buku ini, atau siapa pemilik ini buku? Pemilik buku ini. Nah, begitu Yang bahasa memiliki Indonesia. panggilan sempurna ini gitu Pak ya. Jadi kalau begitu berarti artinya adalah seruan yang sempurna ini. Nah, gitu. Kalau ini buku, itu Alamedan itu. Ya, Pak. Wahai Tuhan Allah, Wahai pemilik Allahumma, wahai Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini. Iya, betul. Tuh. Maksudnya ke azan ya, maksudnya ke azan. Iya. Yang mempunyai ini wasolatil qaimah. Nah, ini bahasanya agak aneh Pak ya, kalau wasolatil qaimah, sholat yang tegak kan, sholat yang apa Pak? Sholat yang tegak ya. Ati Muhammadin wasilatan, berikanlah Muhammad posisi yang tinggi dan karunia serta sarrafa'a darajati, kemuliaan dan derajat yang menjulang tinggi. Iya, bagus itu. Bagus tuh, suka Ya. tuh yang menjulang tinggi itu. Terus wab'ashu, berikanlah dia tempat, berikanlah Muhammad tempat, maka Muhammadnya tempat yang apa lupa ya, wa'adu itu tadi lupa ya, yang engkau janjikan gitu Pak ya. Iya, oke. Adanya sesungguhnya engkau tidak menyalahi janjimu. Iya, bagus. Mahmudannya ikut diperhitungkan tadi, Mahmudan. Enggak. Mahmudannya terpuji ya, lupa Pak. Kelihatannya Bu Susi iya. anti sama Mahmuda, karena Mahmuda Bu Susi Pak beda. Mahmuda. Mamah muda. Iya Pak, terlewat Pak Mahmudanya. Tadi hanya tempat aja saya, tempat terpuji Iya, yang kau baik. janjikan.
Heeh. Baik, terima kasih Bu Susi. Ya, yang lain silahkan. Siapakah gerangan yang lain tersebut? Silahkan Bu Tan- Yurlis. Tante Isti, Tante Fat, Tante Ida, Nah, udah punya Tante banyak tante Mukti. kita sekarang ya. Iya. Ya, Bu Yurlis, silakan. Diulang lagi, Pak. Mau mengulang apa, Bu? Enggak, sekarang bukan saatnya mengulang, saatnya menyampaikan apa yang ibu-ibu pahami. Kalau tadi Bu Susi memahaminya begitu. Silakan, kalau Bu Yurlis bagaimana pemahamannya kalau Bu Yurlis? Kelihatannya ada gangguan pendengaran sistem. Bu Yayu, silakan Bu Yayu. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ya Allah, Tuhan yang Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang memiliki serba yang sempurna ini, tegakkanlah sholat ya Pak ya, tegakkan sholat. ya Allah, Tuhan, Tegakkan sholat, ya Allah, ya Allah. berikanlah berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah bagus apa sudah pada Pak tempat yang berikanlah kepada Nabi Muhammad tempat yang tinggi, udah utama dan mulia, serta derajat yang tinggi. Tempatkan ini tadi tempatkanlah di tempat yang terpuji yang kau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya, silakan. Kita ingin Saya dengarkan. Pak. Ya, silakan. Bu Kana, Saya silakan. Pak. Ya Tuhan Allah. Saya boleh ya ngomong gitu ya? Kayak orang Kristen, tapi soalnya ada Tuhan, ada Allah, ya Tuhan Allah. Ini adalah seruan yang sempurna. Sholat dan sholat yang tegak. Berikanlah Muhammad tempat yang tertinggi di surga dan
kemuliaan dan keutamaan. Ya. Apa? Enggak, gini. Berikanlah Muhammad tempat yang tertinggi di surga, kemuliaan, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Ini yang tinggi ada 2, itu berarti ditegasin kali ya Pak Guru maksudnya. Aliyatan, rofiatan. Terusnya, dan utuslah pada tempat, pada maqaman, pada tempat yang terpuji yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Kana. Berikutnya, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, masih ada Pak Guru cukup boleh tanya nggak? waktu Boleh untuk tak? ibu-ibu sekalian berbagi, masih ada. Tapi kalau tidak ada, mungkin. Kalau nanya boleh Pak Guru. Silakan. Yang tadi saya agak bingung yang aliyatan, rofiatan, kenapa dia pakai 2 terpuji ya? Dua yang tinggi ya, tempat yang tinggi. Itu tinggi yang pertama dengan tinggi yang kedua itu beda. Tapi di artiannya yang tertinggi aja, yang tinggi gitu aja. Ya boleh bisa kita tambahkan dengan pemahaman yang lain, misalnya yang derajat yang menjulang tinggi. Nah, bisa. Oh, yang tadi kayak Bu Susi itu ya. Iya. Ya, makasih Pak Guru. Atau pakai ungkapan yang lain, derajat yang tinggi tak terhingga. Kalau setinggi-tingginya gitu Pak Guru boleh. Boleh begitu. Kalau yang sangat tinggi, Pak? Boleh. Paling tinggi. Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik. Tadi ini satu yang Bu Yayu yang ini saya ingin konfirmasi, khawatir nanti jadi keterusan itunya. Wassalat al-qaimah tadi apa pemahaman Bu Yayu? Sholat yang ditegakkan, Pak. Oh, kalau tadi beda kedengarannya itu. Tegakkanlah sholat katanya tadi. Tegakkanlah sholat. Oke. Baik, bagaimana ibu-ibu sekalian, ada yang mau berbagi? Itu ya, walaupun tahu ya, ibu-ibu sekalian walaupun tahu ya, tapi kalau ilmu yang kita dapatkan dari hanya mendengar, hanya diucapkan, kemudian dilihat, dengan dipraktikkan tuh beda kualitasnya. Kemantapan di hati itu beda. Walaupun udah tahu gitu, tapi kalau nggak dipraktikkan itu beda kemantapan di hati itu. Ya. Tapi tentu ini atas dasar sukarela perkenan ibu-ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada lagi yang menyiapkan diri untuk berbagi, maka ini kita berharap dan terus bersama dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh karunia yang diberikan, termasuk kesempatan kita yang kita sudah gunakan untuk berusaha ya meningkatkan pemahaman kita. Untuk itu mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya, terutama tadi yang sudah berkenan untuk membagi, menceritakan pemahamannya terkait kandungan makna dari doa setelah azan yang kita kaji. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Ibu. Maaf lahir batin.